Dahulu ia hanyalah bayang-bayang di balik kesuksesan suaminya. Seorang istri setia yang cintanya dibalas dengan pengkhianatan keji bersama rekan kantor. Sela dibuang tanpa belas kasihan saat Yuka memilih mengejar pesona palsu Aura. Namun mereka tidak pernah menyadari bahwa singa yang sedang terluka baru saja terbangun. Kini roda nasib berputar dengan kejam. Saat karir Yuka hancur berantakan dan harta bendanya tersita, Sela justru bangkit menjadi penguasa industri yang tak tertandingi di samping pria baru yang jauh lebih kuat. Saksikan bagaimana sang mantan suami yang dulu angkuh, kini harus bersimpuh di bawah hujan, memohon pengampunan dari wanita yang dulu ia remehkan. Sementara Sela telah terbang terlalu tinggi untuk bisa diraih kembali. Perselingkuhan itu mungkin menghancurkan hatinya, tapi kemandiriannya akan menghancurkan dunia mereka. Halo pembaca dan penonton setia semuanya, dari kota mana sajakah kalian berasal hari ini? Silakan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama tidak mampu menghangatkan hati Sela. Ia berdiri di depan cermin besar, merapikan dasi Yuka dengan gerakan yang sudah ia hafal di luar kepala selama 5 tahun terakhir. Namun, ada yang berbeda. Yuka tidak lagi menatap matanya saat berbicara. Suaminya itu lebih sibuk membalas pesan di ponsel dengan senyum kecil yang asing bagi Sela. Aroma parfum maskulin yang tajam tercium dari jas Yuka. Namun di balik itu, Sela menangkap jejak wangi floral yang manis dan genit. Wangi yang jelas bukan miliknya. Rumah mewah ini perlahan terasa seperti penjara emas yang sunyi. Sela teringat masa-masa sebelum menikah, saat ia adalah mahasiswi desain grafis paling berbakat di angkatannya, penuh mimpi dan ambisi. Namun demi bakti pada suami, ia mengubur semua kuas dan kanvasnya di gudang bawah tanah, memilih untuk menjadi bayang-bayang yang memastikan kopi Yuka selalu hangat dan kemejanya selalu rapi. Aku pulang agak malam hari ini. Ada proyek besar dengan tim Aura, ucap Yuka singkat tanpa menoleh, lalu melangkah pergi begitu saja. Nama itu kembali disebut. Aura, rekan kerja yang belakangan ini seolah menjadi pusat gravitasi baru dalam hidup suaminya. Sela hanya mampu berdiri mematung di ambang pintu, menatap mobil Yuka yang menjauh meninggalkan halaman rumah. Di tengah kesunyian dapur yang luas, ia menyadari bahwa ia telah memberikan segalanya hingga tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Pertanyaan menakutkan itu terus bergema di benak Sela saat ia melangkah menuju gudang, tempat di mana mimpi-mimpinya tertumpuk debu selama bertahun-tahun. Di antara tumpukan kardus tua, ia menemukan sketsa-sketsa lamanya yang kini tampak seperti peninggalan dari kehidupan orang lain yang jauh lebih bahagia. Jemarinya gemetar menyentuh lembaran kertas yang mulai menguning, sebuah pengingat bahwa sebelum menjadi seorang istri yang terabaikan, ia adalah individu yang memiliki warna. Namun, lamunan itu seketika buyar saat ia mendengar suara dering telepon rumah yang diletakkan di lorong utama. Sela bergegas mengangkatnya, mengira itu adalah kerabat. Namun yang ia dengar justru suara resepsionis sebuah butik perhiasan ternama yang ingin mengonfirmasi pesanan kalung berlian atas nama Yuka. Jantung Sela berdegup kencang karena hari ulang tahunnya masih 6 bulan lagi, dan ia tidak pernah meminta perhiasan apapun. Kecurigaan yang awalnya hanya berupa percikan kecil, kini mulai membakar logikanya. Sela memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia anggap tabu, memeriksa tas kerja Yuka yang tertinggal. Di dalam kompartemen tersembunyi, ia menemukan sebuah kwitansi makan malam romantis di sebuah restoran atap gedung yang sangat eksklusif, bertanggal tepat pada malam saat Yuka mengaku sedang rapat penting. Nama yang tertera pada reservasi tambahan itu bukan hanya satu, melainkan 2 orang. Sela merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia terduduk di lantai yang dingin, memeluk lututnya sambil menatap kwitansi itu dengan pandangan nanar. Di saat itulah, Nico, sahabat lamanya yang sudah sukses menjadi konsultan, muncul dan tertegun melihat Sela yang tampak rapuh. Pemandangan rapuh itu membuat Nico terdiam di ambang pintu. Namun dengan sigap ia mendekat tanpa menghakimi.
menawarkan keheningan yang menenangkan bagi Sela yang masih menggenggam erat cari kertas bukti pengkhianatan tersebut. Niko tidak banyak bertanya. Ia hanya duduk di samping Sela, memberikan dukungan melalui kehadirannya yang kokoh, seolah memberitahu bahwa Sela tidak lagi sendirian dalam menghadapi badai ini. Setelah emosinya sedikit mereda, Niko dengan lembut menyarankan agar Sela tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan, melainkan mulai melihat kembali potensi besar yang ia miliki. Keesokan harinya, Sela memaksakan diri untuk menghadiri jamuan makan siang kantor yang diadakan untuk merayakan keberhasilan proyek terbaru perusahaan Yuka. Dengan gaun sederhana namun elegan, ia melangkah masuk ke aula restoran dengan kepala tegak, meskipun hatinya bergemuruh hebat. Di sana, di tengah kerumunan rekan kerja, ia melihat Yuka sedang tertawa lepas bersama Aura. Aura tampak begitu percaya diri dengan pakaian formal yang mencolok, sesekali menyentuh lengan Yuka dengan gerakan yang tampak sangat alami, namun penuh makna terselubung. Saat mereka menyadari kehadiran Sela, suasana mendadak menjadi kaku. Senyum Yuka memudar dan berubah menjadi raut wajah gelisah yang sulit disembunyikan. Aura justru menyapa Sela dengan nada bicara yang manis, namun syarat dengan sindiran halus mengenai betapa sibuknya Yuka di kantor belakangan ini. Sela hanya tersenyum tipis, menatap langsung ke dalam mata Aura, menyadari bahwa wanita di depannya ini bukanlah sekadar rekan kerja biasa. Di momen itulah, rasa hampa yang selama ini menyelimuti Sela perlahan berganti menjadi api tekad yang membara untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Api tekad yang membara itu terus menyulut keberanian Sela, hingga ia tiba kembali di rumah dengan perasaan yang jauh berbeda dari pagi sebelumnya. Malam itu, suasana kediaman mereka terasa mencekam, meskipun cahaya lampu kristal berpijar terang di ruang tamu. Yuka pulang lebih awal, namun ia langsung membaringkan diri dengan alasan kelelahan, membiarkan ponselnya tergeletak begitu saja di atas nakas tanpa pengawasan. Saat napas suaminya mulai terdengar teratur dalam lelap, Sela mendekat dengan jantung yang berdegup kencang. Tangannya yang dingin meraih perangkat elektronik yang menjadi saksi bisu rahasia besar mereka. Dengan jemari gemetar, ia memasukkan kode sandi yang ternyata masih menggunakan tanggal pernikahan mereka. Sebuah ironi yang terasa seperti tamparan keras di tengah pengkhianatan ini. Layar ponsel itu seketika menyala, menampilkan deretan notifikasi yang memuakkan dari aplikasi pesan singkat. Di sana, nama Aura muncul paling atas dengan rentetan kalimat yang jauh melampaui batas profesionalisme seorang rekan kantor. Sela membaca setiap kata yang dikirimkan Aura, mulai dari ucapan terima kasih atas hadiah kalung berlian yang tempo hari ia ketahui, hingga ungkapan rindu yang dituliskan dengan penuh kasih sayang. Namun, yang paling menghancurkan hati Sela bukanlah kata-kata manis dari wanita lain, melainkan balasan dari Yuka yang menyebutkan bahwa keberadaan Sela di rumah hanyalah sebuah kewajiban tanpa rasa. Sela meletakkan kembali ponsel itu dengan gerakan perlahan agar tidak menimbulkan suara. Namun di dalam kepalanya, badai besar sedang berkecamuk. Ia mengambil buku catatan kecil di laci meja riasnya, mulai menuliskan langkah-langkah yang harus ia ambil untuk merebut kembali kehidupannya yang hilang. Rencana besar yang tersusun dalam catatan itu menjadi pegangan Sela saat ia menyambut pagi dengan ketenangan yang mematikan. Ketika aroma kopi mulai memenuhi ruang makan, Sela duduk berhadapan dengan Yuka yang tampak santai menyesap minumannya seolah tidak ada dosa yang disembunyikan. Dengan gerakan anggun namun pasti, Sela meletakkan buku catatannya di samping piring suaminya, membuka percakapan tentang kejujuran yang selama ini terkikis habis. Ia bertanya secara langsung mengenai makna di balik pesan-pesan mesra dan hadiah perhiasan yang bukan diperuntukkan bagi dirinya. Namun, bukannya pengakuan atau permohonan maaf yang didapat, Sela justru dihadapkan pada tembok pertahanan Yuka yang luar biasa keras dan dingin. Yuka meletakkan cangkirnya dengan kasar. Matanya menatap Sela dengan kilatan amarah yang defensif, mencoba memutarbalikkan fakta demi melindungi posisinya. Ia menuduh Sela telah melanggar privasi dan menjadi terlalu paranoid karena terlalu lama berdiam diri di rumah tanpa kesibukan yang berarti. Menurut Yuka,
Kedekatannya dengan Aura hanyalah bagian dari tuntutan pekerjaan yang dinamis, sesuatu yang tidak akan dipahami oleh seorang istri yang hanya tahu cara mengurus dapur. Ia bahkan menghardik Sheila dengan kalimat pedas bahwa kecurigaan itu hanya akan merusak reputasi karirnya yang sedang menanjak. Setiap kata yang terlontar dari mulut Yuka dirancang untuk membuat Sheila merasa bersalah dan meragukan kewarasannya sendiri. Kegagalan konfrontasi ini tidak membuat Sheila mundur. Sebaliknya, hal itu justru memperjelas jurang pemisah di antara mereka. Sheila menyadari bahwa suaminya bukan lagi pelindung, melainkan orang asing yang memilih untuk memprioritaskan egonya di atas perasaan pasangan. Fokus yang beralih sepenuhnya itu membawa Sheila melangkah keluar dari rumah, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari udara segar yang tidak menyesakan. Ia memutuskan untuk menghubungi Nico, meminta saran mengenai langkah awal untuk menghidupkan kembali minatnya di dunia profesional. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kawasan bisnis yang sedang berkembang guna mendiskusikan beberapa peluang proyek lepas. Namun, saat Sheila sedang berjalan menyusuri trotoar menuju tempat pertemuan, langkahnya mendadak terhenti di depan sebuah kafe bergaya modern dengan dinding kaca transparan. Di sudut ruangan yang agak tersembunyi, ia melihat sosok yang sangat familiar. Yuka duduk berhadapan dengan Aura dalam suasana yang sama sekali tidak terlihat seperti urusan kantor yang mendesak. Pemandangan di balik kaca itu bagai tamparan yang membangunkan Sheila sepenuhnya dari sisa-sisa harapan yang mungkin masih tertinggal. Yuka tampak begitu perhatian, mencondongkan tubuhnya ke arah Aura sambil sesekali mengusap jemari wanita itu di atas meja dengan penuh kelembutan. Tidak ada raut wajah tegang atau beban pekerjaan di sana. Yang ada hanyalah kemesraan dua orang yang sedang dimabuk asmara di siang hari bolong. Aura pun tampak begitu dominan, tertawa manja sambil menyesap minumannya, seolah-olah ia telah berhasil memenangkan posisi utama dalam hidup pria itu. Sheila merasakan denyut di pelipisnya, namun kali ini ia tidak memalingkan wajah atau melarikan diri dalam tangis yang terisak. Ia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto jernih dari balik kaca sebagai dokumen pendukung yang tak terbantahkan. Pertemuan tak terencana ini menjadi titik final bagi keraguan Sheila. Ia menatap pantulan dirinya di kaca kafe, lalu beralih menatap suaminya untuk terakhir kali dengan pandangan dingin sebelum berbalik pergi bersama Nico. Perjalanan baru untuk mengambil kembali martabatnya itu dimulai di sebuah studio kecil milik Nico, tempat di mana aroma cat dan kertas gambar menggantikan pengapnya kecurigaan di rumah. Sambil memantau foto-foto di ponselnya, Sheila menyadari bahwa bukti kemesraan Yuka hanyalah puncak dari gunung es yang jauh lebih besar. Nico, yang memiliki jaringan luas di dunia korporasi, mengungkapkan sebuah informasi mengejutkan bahwa posisi Aura di kantor bukan sekadar karena prestasi, melainkan karena dukungan dana gelap yang dialirkan Yuka dari rekening perusahaan untuk memanjakan gaya hidup wanita itu. Rahasia ini menjadi senjata ganda bagi Sheila. Ia tidak hanya dikhianati secara perasaan, tetapi suaminya juga sedang bermain api dengan integritas profesionalnya. Logika Sheila kini bekerja jauh melampaui rasa sakit hatinya. Di bawah bimbingan Nico, ia mulai menyusun strategi untuk membangun kembali portofolio desainnya yang sempat terbengkalai. Ia menghabiskan malam-malam panjang untuk mempelajari tren pasar terkini, mengubah kemarahan menjadi energi kreatif yang luar biasa dalam setiap goresan sketsa yang ia buat. Ada keraguan yang sempat melintas di benaknya tentang apakah ia sanggup bersaing setelah sekian lama menjadi ibu rumah tangga. Namun setiap kali ia mengingat tawa Aura di kafe itu, tekadnya kembali mengeras bak baja. Sheila mulai mendaftarkan diri pada sebuah kompetisi desain bergengsi tingkat nasional dengan identitas baru. Ingin membuktikan kemampuannya tanpa bayang-bayang nama besar Yuka. Komplikasi semakin mendalam ketika Yuka mulai merasa curiga dengan perubahan sikap Sheila yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Namun, Sheila hanya menanggapinya dengan senyum tipis yang sulit diartikan, sementara ia mempersiapkan kejutan yang lebih besar bagi dunia luar. Arsitek bagi masa depannya sendiri itu kini membawa langkah Sheila kembali ke lingkungan kampus lamanya, tempat di mana gairah seninya pertama kali tumbuh sebelum padam oleh rutinitas domestik. Ia harus mengambil sisa-sisa peralatan kerja dan perangkat lunak desain yang masih tersimpan di laboratorium fakultas, tempat yang dulu ia anggap sebagai rumah kedua.
Saat menyusuri koridor yang berbau kayu dan kertas, Sela tidak sengaja berpapasan dengan Pak Heru, mantan dosen pembimbingnya yang kini telah menjabat sebagai dekan. Pak Heru tertegun melihat mahasiswi terbaiknya muncul kembali setelah bertahun-tahun menghilang tanpa kabar, dan pertemuan itu menjadi momen refleksi yang sangat emosional bagi Sela. Pak Heru tidak membuang waktu untuk mengingatkan Sela betapa besarnya potensi yang ia sia-siakan selama ini hanya untuk menjadi pendamping pria yang tidak menghargainya. Beliau menawarkan Sela akses penuh ke fasilitas riset kampus dan memperkenalkannya pada jaringan alumni yang kini memegang kendali di industri kreatif. Dukungan tak terduga ini memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa. Sela merasa seperti menemukan kepingan dirinya yang hilang di antara meja-meja gambar yang berdebu. Ia mulai mengemas tablet grafis dan buku-buku referensi miliknya, merasa bahwa peralatan ini adalah senjata yang akan ia gunakan untuk berperang di dunia profesional yang keras. Namun, semangat barunya sempat goyah saat sebuah pesan masuk dari Yuka menanyakan keberadaannya dengan nada memerintah. Sela hanya menatap layar ponselnya sejenak sebelum memasukkannya kembali ke dalam tas tanpa membalas. Sebuah tindakan pemberontakan kecil yang terasa sangat membebaskan. Martabat yang sempat ia gadaikan itu kini ia rebut kembali melalui sebuah transformasi yang memukau, dimulai dari perubahan penampilan yang mencerminkan kekuatan barunya. Sela memutuskan untuk memangkas rambut panjangnya menjadi potongan bob tajam yang modern, memberikan kesan wanita karir yang tegas dan tak tersentuh. Ia mengganti koleksi daster dan pakaian santainya dengan setelan blazer berpotongan sempurna, serta sepatu hak tinggi yang memberikan bunyi ketukan pasti di setiap langkahnya. Saat ia melangkah masuk ke rumah sore itu, Yuka yang sedang duduk di ruang tengah terpaku, seolah sedang melihat orang asing yang sangat berwibawa menempati raga istrinya. Ketidakpedulian Sela terhadap kehadiran Yuka menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam kediaman mereka. Sela tidak lagi bertanya apakah suaminya sudah makan atau bagaimana harinya di kantor. Ia hanya melewati Yuka dengan anggukan formal sebelum masuk ke ruang kerja barunya dan mengunci pintu. Perubahan sikap ini membuat Yuka mulai merasa gelisah dan kehilangan kendali atas situasi yang biasanya ia kuasai dengan mudah. Ia mencoba mengetuk pintu, ingin memprotes perubahan gaya hidup Sela, namun Sela hanya menjawab dengan suara tenang bahwa ia sedang fokus menyelesaikan proyek penting. Gelisah karena merasa diabaikan, Yuka mencoba mencari perhatian dengan memamerkan kesuksesannya. Namun reaksi yang ia dapat hanyalah tatapan datar tanpa kekaguman. Sela menyadari bahwa transformasi ini bukan hanya soal pakaian atau rambut, melainkan tentang membangun tembok mental yang tak bisa lagi ditembus oleh manipulasi suaminya, sementara ia mempersiapkan kejutan yang lebih besar bagi dunia luar. Tembok mental yang tak tertembus itu menjadi perisai paling kokoh saat Sela memutuskan untuk hadir dalam acara peresmian proyek terbaru perusahaan Yuka yang diadakan di aula hotel mewah. Tanpa memberitahu suaminya terlebih dahulu, Sela melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh para petinggi industri dan kilatan lampu kamera. Ia mengenakan gaun malam berwarna hitam elegan dengan potongan minimalis yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memancarkan aura otoritas yang tenang namun mendominasi. Kehadirannya seketika menghentikan riuh rendah percakapan di ruangan itu. Semua mata tertuju pada sosok wanita yang selama ini hanya dikenal sebagai pendamping di balik layar, namun kini tampil bak seorang ratu yang memegang kendali penuh atas panggungnya sendiri. Yuka, yang saat itu sedang berdiri di podium bersama Aura, hampir menjatuhkan mikrofonnya karena terkejut melihat transformasi drastis istrinya. Aura, yang mengenakan gaun berwarna merah mencolok demi menjadi pusat perhatian, seketika tampak pucat dan kehilangan rasa percaya dirinya saat melihat bagaimana tamu-tamu penting justru berbondong-bondong menghampiri Sela. Sela menyapa mereka dengan bahasa yang cerdas dan wawasan industri yang tajam, hasil dari diskusi mendalamnya bersama Nico dan Pak Heru. Ia bukan lagi sekadar pelengkap visual bagi Yuka, melainkan magnet yang menarik minat para investor dengan gagasan-gagasan kreatifnya yang segar. Puncak dari kepura-puraan itu runtuh ketika salah satu klien terbesar perusahaan justru memuji Sela atas reputasi barunya di dunia desain. Malam itu, Sela tidak hanya berhasil meruntuhkan dominasi Aura, tetapi juga memberikan pesan tanpa kata kepada Yuka bahwa kedudukan mereka kini telah berbalik. Pesan tanpa kata yang ia berikan di acara tersebut menjadi mukadimah bagi keheningan yang jauh lebih dingin setibanya mereka di rumah. Begitu pintu tertutup rapat, suasana mewah di ruang tamu mendadak terasa mencekam saat Sela tidak langsung masuk ke kamar,
melainkan berdiri di tengah ruangan dengan tatapan yang menghunjam jantung Yuka. Tanpa perlu berteriak, Sela mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tasnya dan meletakkannya dengan dentum lirih di atas meja marmer. Di dalamnya terdapat salinan pesan singkat, foto-foto di kafe, hingga rincian aliran dana perusahaan yang diselewengkan Yuka untuk memenuhi gaya hidup Aura. Seluruh bukti pengkhianatan itu kini terhampar telanjang, memutus semua celah bagi Yuka untuk kembali menyusun skenario kebohongan. Yuka tertegun. Wajahnya yang tadi penuh sisa keangkuhan di pesta kini memucat pasi saat matanya menelusuri lembar demi lembar bukti tersebut. Ia mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan ketika melihat ketenangan Sela yang jauh lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Sela tidak memberinya kesempatan untuk memanipulasi keadaan lagi. Ia berbicara dengan nada rendah namun penuh penekanan tentang betapa murahnya harga sebuah kesetiaan di mata Yuka. Di bawah temaram lampu gantung, Sela menegaskan bahwa ia tidak akan lagi menjadi bagian dari sandiwara busuk ini. Keberaniannya meluap, menghancurkan sisa-sisa wibawa Yuka yang kini tampak kerdil di hadapan istrinya sendiri. Malam itu menjadi saksi pecahnya ikatan yang selama ini dipaksakan. Meninggalkan Yuka dalam kehampaan, sementara Sela bersiap mengambil langkah paling berani dalam hidupnya. Langkah paling berani dalam hidupnya itu justru memicu reaksi yang tak terduga dari Yuka, yang kini merasa terpojok dan kehilangan wibawa sebagai kepala rumah tangga. Alih-alih merenungi kesalahannya, Yuka justru meledak dalam kepanikan yang dibalut keangkuhan. Ia merasa terancam oleh bukti-bukti hukum yang dipegang Sela. Dengan nada bicara yang bergetar namun penuh kebencian, Yuka menunjuk ke arah pintu besar rumah mereka dan memerintahkan Sela untuk pergi malam itu juga. Ia sesumbar bahwa tanpa fasilitas dan uang darinya, Sela hanyalah seorang wanita tanpa masa depan yang akan segera merangkak kembali memohon ampunan. Yuka bahkan menegaskan bahwa ia lebih memilih melanjutkan hidup bersama Aura yang menurutnya lebih penurut daripada Sela yang kini dianggapnya terlalu menentang. Sela menerima pengusiran itu dengan ketenangan yang justru membuat Yuka semakin frustrasi. Tidak ada isak tangis atau permohonan agar hubungan ini diperbaiki. Sela hanya mengangguk pelan, seolah memang inilah akhir yang telah ia antisipasi. Ia melangkah menuju kamar, bukan untuk mengambil semua barang mewahnya, melainkan hanya membawa tas kerja berisi laptop, peralatan desain, dan dokumen-dokumen penting miliknya. Baginya, pakaian bermerek dan perhiasan pemberian Yuka hanyalah beban masa lalu yang ingin ia tinggalkan di rumah yang sudah tidak memiliki jiwa tersebut. Saat kaki Sela melintasi ambang pintu untuk terakhir kalinya, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Yuka yang berdiri kaku di ruang tamu. Dengan kepala tegak dan sorot mata yang jernih, Sela menyampaikan bahwa kebebasannya jauh lebih berharga daripada seluruh aset yang dimiliki Yuka. Ia meninggalkan rumah mewah itu tanpa menoleh sedikit pun, siap menghadapi dunia luar meski harus memulainya dari sebuah apartemen sempit. Simbol kemandirian barunya itu terwujud dalam sebuah unit apartemen kecil di sudut kota yang jauh dari hingar-bingar kemewahan masa lalunya. Sela terbangun dengan suara bising kendaraan, bukan lagi kesunyian taman yang dirawat oleh tukang kebun, dan ia menyadari bahwa perjuangan fisiknya baru saja dimulai. Saldo rekeningnya menipis, karena ia menolak menyentuh uang pemberian Yuka, memaksanya untuk menghitung setiap pengeluaran dengan sangat cermat. Di dapur yang sempit, ia menyeduh kopi instan sambil menatap layar laptopnya, berusaha mencari celah di tengah ketatnya persaingan industri desain yang sempat ia tinggalkan terlalu lama. Ada rasa lelah yang menghampiri, namun setiap kali ia merasa goyah, bayangan wajah Yuka yang meremehkan kekuatannya menjadi bahan bakar untuk terus bertahan. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa kosong namun bising oleh tawa palsu, Yuka mencoba merayakan kebebasannya dengan mengizinkan Aura masuk lebih jauh ke dalam kehidupannya. Aura mulai mengganti tata letak furnitur yang dulu dipilih Sela, berusaha menghapus jejak istri sah itu seolah-olah sejarah bisa dihapus begitu saja. Namun, di balik kemewahan jamuan makan malam yang mereka adakan, Yuka mulai merasakan kekacauan kecil.
Tidak ada lagi yang mengatur jadwal pribadinya secara presisi. Ia merasa menang karena berhasil mengusir Sheila, tanpa menyadari bahwa keberuntungan dan keteraturan hidupnya selama ini sebenarnya berakar pada dedikasi wanita yang ia buang. Di sisi lain kota, Sheila tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesulitan finansial. Ia mulai mengambil proyek-proyek kecil dari UMKM dengan bayaran seadanya, demi membangun reputasi dari nol. Ia sedang menata puing-puing hidupnya menjadi sebuah pondasi yang jauh lebih kuat. Pondasi hidup yang mulai retak di pihak Yuka, berbanding terbalik dengan semangat yang membuncah di dalam studio mungil Sheila, tempat di mana identitas visual brand Sheila akhirnya lahir ke dunia. Dengan menggabungkan estetika desain grafis modern dan sentuhan seni klasik yang ia pelajari kembali, Sheila meluncurkan lini busana terbatas yang menonjolkan kekuatan serta kelembutan seorang wanita. Berkat bantuan Nico yang menghubungkannya dengan para pemengaruh mode di media sosial, karya Sheila seketika menjadi sensasi. Publik jatuh cinta pada narasi tentang kebangkitan yang tertuang dalam setiap helai kainnya. Pesanan mulai membanjiri situs webnya, memaksa Sheila untuk mempekerjakan beberapa asisten dan memindahkan produksinya ke tempat yang lebih layak dalam waktu singkat. Kesuksesan yang melesat secepat kilat ini tentu sampai ke telinga Yuka melalui pembicaraan di kalangan kolega bisnisnya. Namun kondisi di kediaman Yuka kini jauh dari kata harmonis, karena Aura mulai menunjukkan sifat aslinya saat fasilitas mewah mulai dibatasi akibat pengawasan ketat dari auditor perusahaan. Tanpa dukungan manajemen keuangan Sheila yang rapi, Yuka kewalahan menutupi gaya hidup Aura yang haus akan kemewahan, yang pada akhirnya memicu pertengkaran hebat di antara mereka hampir setiap malam. Roda nasib yang berputar ini membawa Sheila pada sebuah pencapaian puncak ketika ia diundang untuk tampil di sebuah gelar wicara bisnis bergengsi. Di depan kamera, Sheila berbicara dengan penuh wibawa tentang bagaimana kegagalan pribadi justru bisa menjadi katalisator bagi kesuksesan profesional jika seseorang memiliki keberanian untuk berdiri sendiri. Sheila kini telah sepenuhnya bertransformasi menjadi ikon kemandirian, berdiri tegak di atas keberhasilannya sendiri, sementara Yuka hanya bisa menatap layar televisi dengan rasa cemas. Rasa cemas yang menggerogoti nurani Yuka akhirnya memuncak menjadi bencana nyata ketika hasil audit perusahaan secara resmi mengungkap ketidakberesan aliran dana yang selama ini ia gunakan untuk memanjakan Aura. Jabatan tinggi yang dulu ia banggakan kini berada di ujung tanduk, sementara rekan-rekan bisnis yang dulu menjilatnya perlahan mulai menjauh demi menyelamatkan reputasi mereka sendiri. Di tengah tekanan profesional yang menghimpit, Aura justru memilih untuk angkat kaki dan mencari perlindungan pada pria lain yang lebih mapan, meninggalkan Yuka sendirian dalam rumah besar yang kini terasa seperti kuburan yang sunyi dan penuh sesak oleh penyesalan. Dalam titik nadir tersebut, pandangan Yuka tidak pernah lepas dari berita-berita ekonomi yang menampilkan wajah Sheila sebagai pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Ia melihat bagaimana mantan istrinya itu bergerak dengan begitu luas di antara para pemimpin industri. Sebuah pemandangan yang menyadarkannya bahwa kekuatan Sheila yang sebenarnya terletak pada kecerdasan dan ketangguhan mental, bukan pada fasilitas yang dulu ia berikan. Yuka merasa sangat kecil. Ia kini melihat Sheila bukan lagi sebagai wanita yang bisa ia perintah, melainkan sebagai satu-satunya sosok yang memiliki kearifan untuk mungkin bisa menyelamatkannya dari kehancuran total. Dorongan ego yang tersisa dalam dirinya perlahan luruh, berganti dengan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pengakuan dari wanita yang pernah ia buang begitu saja. Yuka mulai mencoba menghubungi nomor Sheila, namun ia hanya mendapati suara mesin penjawab atau asisten pribadi yang dengan tegas menolak permintaannya untuk bertemu. Rasa putus asa menyelimuti Yuka saat ia menyadari bahwa akses menuju kehidupan Sheila telah tertutup rapat oleh tembok keberhasilan yang dibangun Sheila sendiri. Harapan untuk meluluhkan hati Sheila membawa Yuka berdiri di pojok ruangan sebuah galeri seni kontemporer, tempat peluncuran kolaborasi terbaru antara brand Sheila dengan seniman internasional. Dari kejauhan, Yuka menyaksikan Sheila yang tampak begitu bersinar di bawah sorot lampu panggung, memberikan pidato pembukaan dengan bahasa yang fasih dan penuh percaya diri. Tidak ada lagi jejak keraguan atau kesedihan di wajahnya. Yang tertinggal hanyalah aura kemandirian yang sangat kuat.
membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa segan. Yuka merasakan perih yang menusuk saat menyadari bahwa kecantikan Sheila kini bukan lagi untuk menyenangkan matanya, melainkan cerminan dari kepuasan batin seorang wanita yang berhasil menemukan jati dirinya. Rasa pahit semakin mencekat kerongkongan Yuka ketika ia melihat Nico berdiri di samping Sheila, memberikan dukungan yang tulus dan berdiskusi dengan akrab mengenai rencana ekspansi bisnis ke luar negeri. Yuka mencoba mendekat saat kerumunan mulai mencair. Namun langkahnya terhenti oleh protokol keamanan ketat yang menjaga area VIP. Ia terpaksa menunggu di luar gedung, di bawah rintik hujan yang mulai membasahi aspal, hanya demi mendapatkan satu kesempatan bicara. Ketika Sheila akhirnya keluar menuju kendaraannya, Yuka memanggil namanya dengan suara serak yang penuh kerinduan. Namun, Sheila hanya berhenti sejenak, menatapnya dengan pandangan kosong, seolah sedang melihat orang asing yang tak sengaja berpapasan di jalan. Pengabaian itu terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan manapun yang pernah Sheila tumpahkan dulu. Sheila tidak menunjukkan kebencian, ia hanya memberikan senyum sopan yang sangat formal sebelum melanjutkan langkahnya masuk ke dalam mobil mewah miliknya sendiri. Yuka berdiri mematung di pinggir jalan, membiarkan tubuhnya basah kuyup, sementara lampu belakang mobil Sheila perlahan menghilang. Kegelapan yang menyelimuti Yuka di pinggir jalan itu seolah menjadi awal dari rangkaian hari-hari penuh penyesalan. Hingga puncaknya ia nekat mendatangi kantor pusat milik Sheila tepat saat hujan deras mengguyur kota. Ia berdiri di lobi kaca yang megah, menunggu berjam-jam dengan pakaian yang masih lembab, hanya untuk mendapatkan waktu 5 menit dari wanita yang kini memegang kendali atas banyak nasib orang. Ketika asisten Sheila akhirnya mengizinkannya masuk ke ruang kerja di lantai paling atas, Yuka merasa dunianya seakan menciut. Ruangan itu begitu luas dan elegan, mencerminkan kesuksesan yang diraih Sheila dengan keringat dan air mata. Sebuah pencapaian yang dulu pernah Yuka remehkan dengan kata-kata pedasnya. Sheila duduk di balik meja kerja kayu jati yang kokoh, tetap tenang meskipun suaminya bersimpuh di hadapannya. Yuka mulai menumpahkan segala permohonan maafnya dengan suara bergetar, mengakui betapa bodohnya ia telah mengabaikan ketulusan Sheila demi ambisi sesaat dan pesona palsu Aura. Ia memohon agar Sheila memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, berjanji akan meninggalkan segala kemewahannya asalkan Sheila bersedia kembali ke sisinya. Air mata penyesalan mengalir di wajah pria yang dulu begitu angkuh itu. Sebuah pemandangan yang mungkin setahun lalu akan membuat hati Sheila hancur, namun kini hanya menyisakan rasa iba yang datar. Dengan gerakan perlahan, Sheila menutup map dokumen di depannya dan menatap Yuka dengan sorot mata yang teduh, namun tidak tergoyahkan. Ia menyampaikan bahwa maaf telah lama ia berikan demi kedamaian batinnya sendiri, namun kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping tidak bisa direkatkan kembali hanya dengan kata-kata. Penolakan halus namun tegas itu menjadi titik akhir bagi harapan Yuka. Sheila memanggil petugas keamanan untuk mengantar Yuka keluar, memilih untuk tetap berdiri tegak tanpa harus menoleh lagi pada beban masa lalu. Beban masa lalu yang hampir menenggelamkannya itu, kini ia lepaskan sepenuhnya melalui selembar dokumen legal yang sudah ia tanda tangani dengan tangan yang sangat tenang. Sheila memutuskan bahwa keadilan bagi dirinya sendiri bukan hanya soal kesuksesan finansial, melainkan kepastian status hukum yang akan memberinya kebebasan mutlak. Di ruang pertemuan yang tenang, ia didampingi oleh pengacaranya untuk menyelesaikan proses perceraian dengan Yuka secara beradab. Tidak ada tuntutan harta gono gini yang berlebihan dari pihak Sheila. Ia hanya menginginkan kembali hak atas namanya sendiri dan memutuskan segala keterikatan dengan pria yang pernah menghapus harga dirinya. Baginya, setiap rupiah yang ia hasilkan dari brand Sheila jauh lebih berkah daripada sisa aset kekayaan Yuka yang kini mulai tersita. Yuka hadir dalam pertemuan itu dengan bahu yang merosot, tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdebat atau memberikan alasan, karena ia menyadari bahwa cinta Sheila telah mati di tangan keegoisannya sendiri. Saat mereka keluar dari ruang sidang, Yuka sempat menahan langkah Sheila sekali lagi. Bukan untuk memohon kembali, melainkan untuk bertanya bagaimana Sheila bisa begitu kuat menghadapi semua pengkhianatan itu. Sheila hanya menatap langit yang kini tampak cerah tanpa mendung, lalu menjawab bahwa kekuatan sejati muncul ketika seorang wanita berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai membangun rumah di dalam dirinya sendiri. Setelah urusan hukum selesai, Sheila merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya seolah menguap ke udara.
Ia mulai mendefinisikan kembali arti kebahagiaan yang selama ini ia kira adalah tentang melayani orang lain, namun ternyata adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Sela tidur dengan senyum yang tulus, mengetahui bahwa besok ia akan bangun sebagai wanita yang sepenuhnya merdeka. Setiap tarikan napasnya kini terasa lebih ringan, seiring dengan langkah kaki Sela yang kian mantap menuju babak baru kehidupannya yang gemilang. Keberhasilannya dalam menyelesaikan urusan hukum tidak membuat Sela berpuas diri. Ia justru semakin giat mengembangkan yayasan sosial yang fokus membantu para wanita untuk mandiri secara ekonomi. Di tengah kesibukan yang padat itu, Nico hadir membawa sebuah kejutan yang tidak pernah Sela duga sebelumnya. Ia mengajak Sela ke sebuah galeri seni kecil di pinggiran kota yang telah diubah menjadi pameran retrospektif perjalanan karir Sela, mulai dari sketsa mahasiswa yang dulu berdebu di gudang hingga rancangan busana mutakhir yang kini mendunia. Nico telah mengumpulkan kepingan-kepingan mimpi Sela yang sempat terbuang dan menyusunnya menjadi sebuah narasi kemenangan yang indah. Di tengah ruangan yang hanya diterangi cahaya temaram itu, Nico berdiri di hadapan Sela dengan tatapan yang memancarkan rasa hormat sekaligus kekaguman yang mendalam. Ia mengungkapkan bahwa selama ini, motivasi utamanya membantu Sela bukanlah sekadar karena hubungan profesional atau persahabatan lama, melainkan karena ia selalu percaya pada kekuatan batin yang dimiliki Sela jauh sebelum dunia mengakuinya. Sela tertegun, menyadari bahwa di saat suaminya dulu berusaha memadamkan cahayanya, Nico justru menjadi orang yang diam-diam menjaga agar api kecil dalam dirinya tidak pernah benar-benar mati. Tidak ada janji-janji manis yang berlebihan, hanya sebuah tawaran untuk terus berjalan beriringan dalam ketulusan dan dukungan yang saling membangun. Sentuhan lembut tangan Nico di bahunya memberikan rasa hangat yang berbeda, bukan rasa aman yang mengekang, melainkan rasa nyaman yang membebaskan. Bersama Nico, Sela belajar bahwa cinta yang sehat tidak akan pernah memintanya untuk mengubur jati diri, melainkan akan menjadi sayap yang membantunya terbang lebih tinggi lagi. Cakrawala yang tak terbatas itu kini terpampang nyata di depan mata Sela saat ia berdiri di balkon gedung pencakar langit miliknya, menatap kerlip lampu kota yang seolah menjadi saksi bisu atas setiap tetesan keringat dan air matanya. Perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi seorang pemimpin industri yang disegani bukanlah tentang membalas dendam dengan kebencian, melainkan tentang membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada siapa pendampingnya, melainkan pada keteguhan jiwanya. Sela memandang jauh ke bawah. Teringat pada sosok dirinya yang dulu pernah bersimpuh lemas di lantai dapur karena pengkhianatan Yuka. Kini, bayangan wanita rapuh itu telah sirna, digantikan oleh sosok yang berdiri tegak dengan mahkota keberhasilan yang ditempa sendiri melalui kerja keras dan martabat yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, kehidupan Yuka dan Aura telah menjadi sejarah yang hanya menyisakan debu penyesalan. Yuka kehilangan segalanya, posisinya, kekayaannya, dan yang terpenting, ia kehilangan satu-satunya wanita yang pernah mencintainya tanpa pamrih. Pelajaran pahit itu mengajarkan dunia bahwa kesuksesan yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan akan runtuh seiring berjalannya waktu, menyisakan kehampaan bagi pelakunya. Sela tidak lagi melihat ke belakang untuk menghakimi. Ia telah lama berdamai dengan masa lalunya dan memilih untuk memfokuskan energinya bagi masa depan ribuan wanita yang kini menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk bangkit dari keterpurukan yang serupa. Episode terakhir ini ditutup dengan Sela yang melangkah masuk ke dalam aula besar untuk menerima penghargaan tertinggi sebagai wanita paling inspiratif tahun ini. Sela menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah saat ia dicintai oleh pria hebat, melainkan saat ia mampu menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Dengan Nico yang tersenyum bangga di barisan terdepan, Sela mengangkat pialanya tinggi-tinggi, sebuah simbol bahwa kegelapan hanyalah jembatan menuju cahaya yang lebih terang. Bahwa seorang wanita yang mengenali kekuatannya tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh pengkhianatan manapun.